Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Aris Fani Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah program komputer, kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas program komputer ini dalam pembuatan aplikasi Android menggunakan Kodular. Pertama dan yang paling utama, tentu saja kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala kenikmatan darinya. Kemudian salawat dan juga salam juga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membuat tutorial cara pembuatan aplikasi berbasis Android menggunakan Kodular. Tentunya di sini teman-teman sudah mempersiapkan laptop untuk mengikuti tutorial yang nantinya kita akan pelajari bersama. Baik teman-teman, namun sebelumnya juga izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ida Hanifah, NIM 403210003, jurusan Pendidikan Matematika semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, jadi mungkin alangkah baiknya kita langsung saja masuk ke tutorial pembuatan aplikasi berbasis Android menggunakan Kodular. Pertama, kita langsung masuk saja di Mozilla maupun Chrome ya. Nah, klik Google ataupun menggunakan email yang baru ya. Kalau sudah kan kita masuk ke halaman seperti ini. Untuk membuat project baru, kita ke Create Project. Di sini kita boleh menamakan, misalkan di sini ada Nida Smart, misal ya kita buat project ini dengan nama Nida Smart seperti itu. Kita langsung klik Next. Nah, di bagian ini kita boleh menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, ini kita kasih nama aplikasi dengan Nida Smart seperti pada judul di halaman awal. Kemudian kita bisa atur dengan seperti ini atau sesuai dengan keinginannya kita masing-masing ya. Terus kita ubah warnanya juga sesuai. Kalau misalkan saya masih tetap biru dan juga pink ya. Kalau sudah, langsung saja kita ke finish. Nah, baik. Nah, di screen pertama ini disebut dengan screen pertama yang akan kita buat untuk tampilannya, yaitu di bagian desainer. Nah, di sini ada bagian palet. Di bagian ini banyak menu-menu fitur-fitur yang digunakan untuk mengedit atau untuk membuat tampilan-tampilan pada screen 1. Kalau di screen 1 ini disediakan untuk menampilkan screen berapa saja yang sudah kita buat. Kalau di bagian edit screen, di sini kita bisa menambahkan screen dengan cara menulis ada screen. Misalkan contoh seperti ini, kita boleh menambah screen ini dengan screen berapa. Kemudian di bagian ini juga ada tes, yang mana tes ini bisa kita tes penggunaannya nanti kalau sudah selesai. Sebelum diekspor ke aplikasi, kita bisa menggunakan Companion, yang mana aplikasi ini bisa kita download di Play Store dan kita pasang di HP kita untuk mengetahui atau menguji aplikasi yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian untuk mengekspornya, jika kita sudah yakin, kita klik ekspor, kemudian kita klik Android aplikasi. Jadi nanti yang sudah kita buat ini akan berubah menjadi aplikasi yang bisa dipasang di Android. Nah, kemudian di sini ada properties, yang mana setelah kita mengeklik di sini pilihan palet yang sudah kita gunakan, kita tarik ke sini. Nanti di sini ada bagian properties untuk mengedit
atau mengatur sesuai kemauan kita terkait tentang menu yang akan kita buat di screen ini. Kemudian di sini juga ada bagian blok. Nah, bagian blok ini digunakan nantinya untuk kita mengcoding atau mengkasih kode, yang mana kode tersebut ini berguna untuk menampilkan untuk petunjuk memerintah menjalankan dari desainer ini yang nantinya kita buat di sini. Misalkan di sini ada memulai atau mau keluar. Nah, nanti agar bisa diklik kemudian masuk ke yang kita inginkan, nanti kita akan mengcodingnya di sini seperti itu teman-teman. Baik, mungkin langsung saja kita bikin desainernya dulu. Kita langsung ke menu desainer atau di tampilan desainer. Untuk awal di screen 1 ini, untuk menghilangkan tulisan screen 1, sebenarnya ini boleh dihilangkan ataupun tidak dihilangkan. Kalau saya ini dihilangkan ya. Kalau misalkan teman-teman butuh juga tidak dihilangkan, tidak apa-apa. Bisa kita ganti di sini di titel mana nih di mana ya? Ini satu. Oh ya, kalau misalkan ganti ini biasanya di sini ya, pas kita creator itu kita ganti screen 1 gitu. Kalau misalkan ini mau dihilangkan juga tidak apa-apa, kita klik ke title visible. Nah, setelah diklik maka yang tadinya di atas ada tulisan screen 1 itu jadi tidak ada tulisan screen 1 gitu. Nah, kemudian ini kan masih dalam bentuk tampilan yang putih polos ya. Nah, jadi kalau masih ini kan kurang menarik, maka kita boleh menambahkan dengan background image, yang mana background image ini bisa untuk seperti wallpaper dalam aplikasi kitanya, wallpaper depannya saja ya, hanya layar depannya. Untuk memberikan wallpaper pada screen 1, tentunya kita ke properties di screen 1. Di sini kita langsung ke background image. Nah, karena di sini kita belum mengunduh, otomatis di sini tidak ada background image yang akan dipilih. Maka dari itu kita harus mengunduh terlebih dahulu dengan mengklik panah yang terdapat di gambar awan ini. Kita upload file, kemudian kita upload aset. Nah, ini misalkan kita ke apa ya? Sebentar. Kita ganti di ya nama filenya ya, ini ya. Silakan kita dikirim ilustrasi sambung dokumenter dihitung. Biasanya kalau sinyal yang bagus itu langsung muncul di sini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan belum muncul, boleh kita close atau kita klik silang dulu. Oh, ini udah muncul ya. Kalaupun tidak, teman-teman, misalkan bermasalah teman-teman itu ternyata di sini tidak muncul, maka teman-teman boleh langsung silang saja. Nanti langsung klik di bagian background image. Di sini insya Allah sudah muncul apa yang kita upload ya. Coba kita klik terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, sekedar memberitahukan saja bahwa ini yang Nilas Pintar, kemudian ada media pembelajaran dan lain sebagainya itu dibuat di Canva. Jadi teman-teman bisa membuat wallpaper ini atau membuat background image ini di Canva teman-teman ya. Ini sangat mudah, tinggal kita menggunakan template yang sudah ada, kemudian kita mengedit dengan apa yang kita sukai. Selanjutnya, ketika kita sudah di menu seperti ini, kita langsung saja menaruh tombol mulai untuk masuk ke screen selanjutnya atau masuk ke layar selanjutnya dengan cara kita masukkan yang pertama di layout, kemudian kita ke klik general. Di sini ada yang namanya vertical arrangement. Nah, ini teman-teman. Jadi yang nanti akan kita banyak gunakan di sini itu yang pertama perbedaan antara horizontal arrangement dan juga vertical arrangement. Yang mana horizontal arrangement ini digunakan untuk agar tampilannya itu mendatar ke sini. Tapi kalau vertical arrangement itu agar tampilannya itu ke bawah seperti itu. Kita menggunakan vertical arrangement ya. Kita masukkan vertical arrangement di screen pertama. Nah, kemudian kita tengahkan ini misalkan seperti ini. Bentar. Kita tengahkan dulu center. Sebentar. Agar ini itu bisa masuk ke tengah seperti ini teman-teman.
Lalu di bagian vertical alignment ini itu berfungsi untuk ketika terlihat di bawah, misalkan ini kita ganti di akar panjang ya, kira-kira 400 px dan kira-kira seperti ini ya. Nah sebenarnya kita boleh agar ini kelihatan 1%, kemudian di bagian background kita pilihnya di none atau tidak ada warna, kemudian kita klik save. Selanjutnya untuk kita menulis nanti perintahnya akan kita menggunakan button, itu ada button ya, buttonnya di ke bawahnya seperti ini. Nah button ini ukurannya disesuaikan dengan keinginan kita ya, misalkan kalau di sini saya menggunakan di fullkan seperti ini. Nah tulisannya juga kita boleh di misal center boleh, di left boleh, di right juga boleh. Nah kita misalkan kita pakai di center, kemudian kita ganti tulisan ini dengan kapak mulai seperti ini. Nah, ini juga boleh kita ganti-ganti warnanya ya, kita bisa ganti warnanya itu di bagian properties button juga, di bagian background color. Di sini bebas, misalkan kita mau ganti warna pink misal bisa, atau misal ke warna blue gray seperti ini. Seperti ini juga bisa. Jadi ini kesesuaian teman-teman ya, kita mau mengganti warnanya dengan warna kapal. Begitu juga dengan tulisannya, misal di sini diganti dengan 16, kemudian di font default ya, kemudian kita ganti dengan tipe hurufnya menggunakan misal robot reguler misal ya. Ini kita sudah selesai untuk tampilan di screen pertama. Kita bebas ya menempatkan ininya di mana, mau di sini juga boleh, di sini juga boleh, di mana juga boleh, tinggal kita mengelolanya di bagian propertiesnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita mau menambahkan di screen kedua, caranya kita menambahkannya itu dengan klik ada di screen. Kita misalkan namanya tetap CV2 atau boleh teman-teman ganti misalkan menjadi menu home misal ya, kita ganti menjadi menu home. Kita tambahkan dengan klik tab. Nah tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, masih kosong. Nah screen 2 ini atau yang kita namai dengan home, kita edit lagi, kita kasih menu lagi biar menjadi apa namanya ya, sesuatu yang kita inginkan di menu home ini. Seperti tadi kita menggunakan diklik untuk menghilangkan judulnya di title visible, kita hilangkan judulnya. Di sini sudah tidak ada tulisan home-nya lagi. Nah, sebenarnya apa sih di screen kedua ini akan kita buat? Nah, seperti ini teman-teman. Di screen kedua ini tujuan kita kan akan membuat sebuah menu. Nah, sebuah menu ini yang pertama kita menggunakan vertical arrangement terlebih dahulu. Seperti tadi ya, kita masih menggunakan vertical arrangement. Mana vertical arrangement ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan judulnya. Kita ini di fullkan ya di bagian mana ya, lebarnya duit dan ini kita ganti ke 70x. Oh ternyata terlalu pendek, kita ganti lagi ke 150px. Jadi sekali lagi teman-teman, ini tuh sesuai dengan kemauan kita ya, jadi kita utak-atik saja biar ukurannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. 90px jadi segini ya. Nah kemudian kalau kita sudah sampai di vertical arrangement, kita langsung ke card view. Ibarat kata card view itu sebagai wadah atau sebagai apa ya, sebagai tampahnya ya, sebagai wadah atau sebagai tampahnya seperti itu ya. Kita masukkan kartu di sini. Kartu ini juga kita sesuaikan juga. Ini kita fullkan lagi, seperti ini. Kita nolkan semuanya saja, mulai dari content reading button sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk kode radius ini untuk melengkungkan, misalkan kita 15. Kan yang tadinya itu di sininya masih menyikuk, sekarang sudah melengkung dengan radius ini. Kemudian kita ganti elevasinya itu menjadi 46. Nah kalau elevation ini itu untuk menjadi kayak bayangannya.
Kalau tadi kan nggak ada bayangannya ya, kalau kita sudah ada bayangannya boleh dikatakan lagi misalkan menjadi 10 misal ya. Boleh. Terus ininya mau lebih lagi, misal kita ganti ke tambah 1 16. Nah, maka saminya yang tadi itu akan lebih melengkung seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah di card view, kemudian kita masuk ke image, yang mana image ini kita sebenarnya boleh ya mencarinya itu agak lebih mudah. Kita menggunakan di memfungsikan di menu search ini ya, image. Ini kita masukkan di menu image di dalam card view. Tinggal langsung saja nih di bagian image kita pilih lagi. Seperti pertama caranya kita ke upload file, kita ke asset, kemudian kita ke menu file yang sudah kita namai ya. Nah, ini kita langsung klik saja, kemudian kita open. Langsung kita silang saja, kita lihat di bagian picture sudah keunduh atau belum. Udah belum ya? Udah ya, langsung klik saja. Ini sebenarnya itu sebagai hanya sebagai pamflet pemanis saja teman-teman. Oke, karena di sini gambarnya belum kelihatan, kita ketik lagi di bagian ininya. Nah, itu udah langsung kelihatan ya. Kita menggunakan yang tadi hacknya itu kita fill parent, widthnya juga kita menggunakan fill parent. Misalkan nantinya teman-teman itu tidak kelihatan nih fill parentnya, ketika pakai fill parent baru saja tidak kelihatan. Nah, maka di sini teman-teman boleh nih kita otak-atik angkanya lagi menjadi berapa seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan untuk di bawahnya untuk panggilan menunya, kita menggunakan atau memfungsikan dari horizontal ya, dari horizontal arrangement ya. Untuk apa sih horizontal arrangement ini ya, kan karena nantinya produk yang akan kita buat ke depannya itu kita itu pengennya ini itu menjadi 4 menu ya, dari sini, di sini dan juga di sini. Nah, 4 menu ini agar bersampingan, tidak ada di bawahnya seperti itu ya, agar nggak ke bawah tapi ke samping itu. Kita klik saja. Kalau udah di horizontal arrangement, kita masukkan lagi yang namanya card view ya, card view seperti tadi sebagai wadahnya, card view. Ini di card view kita seperti tadi. Habisnya kita pakai 15, kemudian di elevation juga kita pakai 6. Nah, kemudian ini kan nantinya akan kita masukkan sebuah gambar ya, gambar yang akan kita buat. Nah, agar nanti lebih menariknya lagi, di bawahnya nanti akan ada namanya nih, ini menu buat apa sih. Oke, kita masukkan lagi yang namanya vertical arrangement. Gimana? Vertical arrangement ini kan agar yang tadi ini kan horizontal ya, yang ke samping, agar untuk ke bawah kita masukkan sisipin di sini. Vertical arrangement ini mana-mana. Terus ini boleh sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kemudian kita kasih label. Label ini tempat untuk memasukkan namanya ya, masukkan nama apa sih ini? Ini masih kecil ya, sebentar. Ini kita tuh harus nanti ini apa? Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita lihat view, dimana card ini kan untuk kita masukkan sebuah apa namanya, sebuah gambar ya. Kita akan masukkan gambar di sini. Nah, kita klik lagi di sini ke image karena kita akan menambahkan sebuah foto. Kita masuk ke image di dalam card view-nya. Apa foto yang akan kita masukkan di dalam card view itu sebuah gambar ya. Kita ke image, tarik image-nya di dalam card view. Kemudian langkahnya seperti tadi sama, kita upload filenya dulu. Sudah masuk ya.
dapat picture, kita pilih foto album yang baru saja kita upload. Ini kan terlalu gede teman-teman, kita sesuaikan lagi seperti tadi. Sampai sini ada sini itu kebesaran ya semuanya. Nah lebarnya mas ini ya. Baik, ini kan kita nggak tahu nih di sini mau ditulisnya apa ya. Kita mulai menambahkan dengan label. Label. Tulisan ini akan dibawa karena apa? Karena ini tuh sudah kita menggunakan vertical arrangement. Kalau kita nggak menggunakan vertical arrangement, otomatis ini nggak mau ke bawah langsung ke samping saja. Jadi kita ganti dengan tulisan ibu. Ibu. Kita ganti dengan font bold. Kemudian tulisannya menjadi 15, kemudian besar sedikit teksnya makan kita di center ya. Jadi ini kan masih terlalu tinggi ternyata teman-teman. Boleh kita di vertical arrangementnya di atasnya, jadi tulisannya kita ke bawah lagi nih, tingginya jangan 90, ambil 120 px seperti ini, boleh ya. Selanjutnya sama seperti langkah yang tadi, kita menggunakan curve view lagi. Curve view, geser, ambil yang kan seperti ini. Nah kemudian setelah kita menggunakan curve view, yang mana ini juga diinginkan nih supaya tulisannya ke bawah, maka kita gunakan yang namanya vertical arrangement lagi. Vertical arrangement. Oke, ini kita lakukan lagi di curve view-nya. Biasa kita hanya menggunakan di radiusnya saja. Kita misalkan lebarnya itu diganti menjadi 60 px, mana kecilan ya, kita ganti 150 px. Boleh seperti ini ya. Ini tingginya terlalu tinggi, kita turunkan lagi tingginya menjadi misal 50 px. Kita coba kurang panjang, kita ganti 70 px. Ini boleh kayak gini ya. Ini disesuaikan sama keinginan teman-teman aja yang bagaimana ya. Kita tambahkan tulisan seperti lagi seperti tadi lagi, kita tulis label. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kita ganti ini, kita akan masukkan apa dulu nih? Oh iya, sebelumnya kan kita belum masukkan ya. Kita boleh dulu ke image. Ini kita masukkan ke dalam curve view. Dalam curve view kita cari gambarnya. Di sini kita mau menaruh misalkan PowerPoint ya. Kita upload aset, PNG. Ini segala icon-icon itu bisa teman-teman cari sendiri ya. Boleh di Google, di web manapun yang teman-teman tahu. Nah, ini kan masih kebesaran, kita menggunakan filternya lagi. Nah, jadi ini langsung jadi, alhamdulillah ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal mengedit labelnya nih. Kita ganti tulisan text per label itu menjadi TTT. Kita tengahkan font bold, kemudian kita tengahkan tulisannya.
di bagian text arrangement ya. Ini ada di bagian properties, tapi masih ditambah di sini. Oke. Dan ganti font size-nya itu menjadi 15 gitu ya. Jadi teman-teman untuk bagian ini tinggi dan lebar itu teman-teman sesuaikan sendiri ya. Kadang juga tidak menentu untuk tutor manapun. Jadi ya fungsinya teman-teman mau mengelola atau mau otak-atik sendiri lah bagaimana bagusnya seperti itu. Baik, di sini kita akan membuat 4 menu tampilan, ada ebook, PowerPoint, kemudian ada YouTube dan juga Quizzes. Tadi kita masih butuh 2 lagi. Oke, kita lagi bikin seperti awal lagi. Kita masuk ke horizontal arrangement. Horizontal arrangement. Mana kan tadi teman-teman udah paham ya, ini tuh agar tampilan itu ke samping. Oke, groupingnya boleh kita hitung tetap di sini ya, tapi kita lebarnya kita bawakan seperti tadi nih di automatic menjadi filteran. Nah, kalau sudah seperti langkah awal, kita masukkan yang namanya vertical arrangement. Dia nanti itu jarak antara gambar dan juga tulisan atau keterangannya itu apa ya, ke bawah ya, karena vertical arrangement. Kalau ketemu kita ke salah kita ke general vertical arrangement. Oke. Di vertical arrangement ini nanti kita masukkan yang namanya card view ya. Card view itu tempatnya masih di layout di bagian general ya teman-teman. Kita masukkan card view-nya ya, card view. Seperti tadi ukuran untuk card view di konten dan lain sebagainya kita nolkan. Kemudian radiusnya kita samakan menjadi 15. Kemudian di bagian elevationnya kita menjadi 6 biar ada bayang-bayangannya seperti itu. Kalau sudah kan ini udah dikasih kartu ya, kita langsung masukkan image lagi. Image, oke. Image kita masukkan ke dalam captionnya seperti ini. Oke. Kalau sudah di horizontal arrangement-nya, kalau ini ternyata masih kurang panjang, kita boleh tinggalkan lagi teman-teman. Ini kan bebas aja lah, kalau kalian berubah ya berarti teman-teman otak-atik lagi biar sesuai dengan maunya kita nih, mau kayak gimana sih gitu guys. Ini vertical arrangement-nya juga sama. Kita masuk ke ini dulu ya, ke image dulu ya. Coba kita masukkan gambarnya dulu teman-teman. Kita akan masukkan icon YouTube. Seperti biasa masuk ke upload asset. Kita cari YouTube karena sebenarnya sih sudah download dulu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja YouTube. Open. Nah, udah masuk ya, kita silang. Kita upload dengan menu picture, kemudian kita pilih YouTube. Gambarnya kan jadi gede banget sebenarnya. Biasa kita susun lagi, harus yang kita tinggal lagi sabarnya, kita latih kesabaran. Yeah. Di sini kita 100 px kecil, oke nggak apa-apa. 100 px ini boleh seperti ini ya. Ternyata kayaknya terlalu tinggi, kita turunkan menjadi 70 px. Coba seperti apa ini ya. Kalau silakan sama ibunya itu 120. Oke, kita cari 120, coba agak lebih lebar lagi. 120 px. Oke, kemudian ini 50 agar sama 50. Oke, bagus. Langkah selanjutnya kita kasih yang namanya label. Label itu buat apa ya? Buat kita menamai ya. Buat label. Ini teman-teman. Oh ya, ini label itu bukan di captionnya ya, tapi di vertical arrangement-nya, di bawahnya seperti ini. Sebenarnya kalau mau dikasih di ibunya juga boleh, kalau mau di bagian captionnya juga boleh. Tapi kali ini kita mencoba di itu ya, di bagian vertical arrangement-nya. Kemudian kita edit tulisannya menjadi, kita ganti YouTube. YouTube. Kalau udah ke YouTube seperti tadi, kita kata di tengah, coba kita di text element center, kita ke
tebalkan menjadi font tebal ya. Ya, selanjutnya di sini kita butuh yang namanya quizzes ya. Quizzes seperti tadi lagi sama, kita masukkan yang namanya vertical arrangement. Ya, tulisannya itu ke bawah ya, karena kita membutuhkan judulnya itu apa ya, tulisan apa gitu. Kita ke vertical arrangement. Sudah. Kemudian kita masuk ke card view seperti tadi. Card view. Kita masuk ke card view. Nah, setelah card view ini sudah selesai, sebenarnya lamanya itu sama teman-teman. Tinggal kita sebenarnya kuncinya ya, ketika saya belajar webinar itu maunya kita aja mencoba, kita nanya kayak gimana sih produk yang akan kita hasilkan. Lalu sudah ada card view, kita masukkan image ya, gambarnya. Image. Caranya sama, kita masuk ke picture, kita upload file terlebih dahulu, klik upload asset, kita cari nama filenya di sini. Kalau di sini itu kan tadi quiz ya, quiz png. Kalau sudah, kita klik open, dia akan muncul di sini ya. Terus kita silang. Untuk mengupload di bagian ininya, kita ke picture lagi, di bagian pilihan kita masukkan ke tulis yang tadi sudah kita upload ya. Itu gede banget tulisnya. Seperti tadi kita menggunakan filteran lebih dahulu. Apabila filteran tidak bisa mengubah atau masih kebesaran, kita ganti lagi dengan 90 px misalkan. Masih terlalu besar, kita kasih 50 px seperti di gambar-gambar sebelumnya ya. Kemudian untuk tingginya kita kasih 120 px kan seperti tadi ya. Kalau ternyata ini kurang gede lagi, boleh kita tambahkan menjadi 140 px. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih nama, terus kasih judulnya, kita ke label. Label tarik kita ke bawah seperti ini teman-teman. Bebas ya, mau di card view-nya atau mau di apa namanya, atau mau di vertical arrangement-nya ya. Yang penting kita udah atur nih di vertical arrangement itu ke bawah tulisannya, bisa ke bawah, nggak harus ke samping ya. Kita ganti teksnya menjadi tulisan quiz. Oke, kita tulisan ini agar berada di tengah ya. Kamu boleh teman-teman ya, center ya. Dan kita ke fill parent. Oke, kalau udah di fill parent, ininya di fill parent semuanya, di center, kita kasih port. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk layar screen kedua atau tampilan home, ini sudah jadi seperti ini. Ini bebas teman-teman mau mengkreasikan seperti apa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke screen ketiga, yang mana screen ketiga ini kan nantinya kita akan membuat ebook ya. Nah, kita masuk ke screen ketiga. Ini baru screen 1 dan menu home. Nah, untuk menambahkan screen-nya kita ke other screen. Yang ketiga kita namai ebook. Oke, mantap loh. Ini di screen ketiga ini, tampilannya seperti ini di menu ebook. Baik, di menu ketiga ini kan kita akan membuat tampilan buat ebook ya di screen ketiga ini yang kita namai dengan ebook ini. Nah, makanya itu seperti tadi, kalau kita ingin menghilangkan tulisan ebooknya, kita masih ke screen 3 atau ebook, kita hapus dulu yang namanya title visible ya, terus ini akan hilang. Kalau sudah menghilangkan titik visible, kita ke vertical arrangement seperti tadi lagi, agar nanti itu ke bawah ya teman-teman. Kita ke vertical arrangement. Kalau kita tarik atau kita drag, karena ini kan perbuatan dengan drag ya, jadi kita harus di drag dulu, ditarik atau di drag ke tampilan yang nantinya atau kita akan atur ya di screen-nya ya. Kalau sudah, kita ini di otomatis ini. Kemudian kalau sudah, kita masukkan label.
label di sini kita tulis ini untuk tulisan apa ya, bisa kita ganti ini ke tulisan mulai juga boleh, mulai seperti ini. Ini kita bold, ini kita samakan menjadi 15. Nah sudah, kita ganti backgroundnya boleh, kita ganti ke biru ya, apa ini aja nih, kita ke biru ini. Oke, kemudian kita bukan mana ini background colornya, tulisannya kita ke XL nya diatur agar tulisannya ke tengah ya. Dan ini tuh kita bisa atur sebenarnya tingginya, misalkan kita ngerasa ini kurang tinggi nih jaraknya, kita kasih 90 pixel deh. Kalau misalkan ternyata ini panjangan deh atau gimana, udah ini aja juga tidak apa-apa ya. Bebas teman-teman mengkreasikan warnanya agar seperti apa dan ukurannya mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah sampai nih di sini, kita masuk ke namanya cut view dulu juga nggak apa-apa nih. Misalkan nih kita masuk kasih cut view ini hanya sebagai apa ya? Sebagai wadah ya, mungkin kalau kita katakan ya, cut view ini hanya sebagai wadahnya. Tapi kalau misalkan nggak mau cut view ya nggak apa-apa, kita tinggal hapus saja. Karena ini kan kita mau mengambilkan sebuah link ya. Kita masuk ke reviewer seperti ini. Ini kan nanti itu berguna untuk kita itu mau mengklik yang kita tuh mau sampai sih gitu ya. Begini saja dari reward, dan kita kasih juga tombol buat kembali. Nah, oh ya teman-teman, kalau kita menggunakan label itu kita harus klik label juga ya, klik label agar itu bisa diklik. Terus juga ya, tadi kayaknya ada yang kelupaan ya. Ini juga ini untuk ebooknya juga kita klik label. Ini juga PPT klik label, ini klik label, itu juga nanti kita klik label mana tulis label, udah ya, fokus sudah ya. Kalau sudah kita lanjutkan mengedit atau membuatnya. Nah kalau sudah kita ke menu button. Sebenarnya teman-teman boleh sih ketika mau menggunakan button atau label agar bervariasi aja dan kita banyak mengenal menunya, bisa menggunakan button. Nah, di button ini itu adalah tombol buat kembali ya teman-teman. Misalkan kita tulis kembali gitu. Tapi kalau yang saya buat ini ya teman-teman, ini itu warnanya abu deh, kita ganti abu aja ya, abu. Oke. Ini kita fullkan lagi. Oh ini masih di sini ya. Nah, harusnya kita ke button kita fullkan lagi. Kalau sudah, kita ke tombol kembali, kita atur tulisannya ke robotin. Boleh kita kasih ukuran size-nya untuk hurufnya 15 ya. Ini tampilan buat apa namanya di tampilan ibunya sudah ya, seperti itu saja teman-teman. Nanti kita tinggal masuk ke selanjutnya, karena di sini kita mau PowerPoint ya, udah ada ebook, kita klik lagi edit screen, kita ke PowerPoint. Nah ya, makanya kita hapus lagi itu visible-nya, kita gunakan tadi vertical arrangement. Di vertical arrangement ini kita ukur lagi salah lebarnya ya. Kalau sudah kita ke vertical arrangement, kita kasih nama lagi, kita menggunakan apa tadi, label. Masukkan label. Kalau sudah, kita kasih tulisan seperti tadi ya, kita mulai. Kita ke tampilan mulai ini, kita tengahkan, betul.
filtering sama di text arrangement, kita ke center. Kalau sudah, kita ganti backgroundnya menjadi warna abu lagi seperti ini, kita klik set. Nah, kalau sudah kita klik set, kita ke clickable, takut kelupaan lagi. Kalau sudah di clickable, selanjutnya kita atur ukurannya menjadi 15. Kemudian di sini saya pakai yang ukur roboting lagi, yang sudah ya di roboting. Kalau sudah di label, kita seperti tadi, kita ke web viewer, kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah di sini, kita nggak usah otak-atik lagi terkait web viewer, langsung kita buat menu atau tombol. Untuk kembali kita menggunakan button di bawah sini. Nah, kita tulis atau ganti tulisannya dengan di font lagi ya, dengan tulisan maaf. Nah, teman-teman, dengan tulisan kembali. Nah, kita gunakan filtering lagi. Ini juga filteringnya tetap di otomatis, ini kita menggunakan filtering. Nah, ini sudah selesai untuk tampilan di PowerPoint. Nah, selanjutnya setelah PowerPoint, kita akan membuat YouTube. Kita tambahkan screen seperti lagi, kita ganti nama screennya menjadi YouTube. Oh ya teman-teman, ini tuh bebas ya teman-teman, mau ganti namanya atau tetap menggunakan apa, screen 1, screen 2 itu nggak apa-apa ya, bebas. Langsung kita ke visible lagi untuk menghilangkan ya. Kalau sudah visible, mungkin kalau ke YouTube ini kita nggak pakai viewer ya, karena di sini ada langsung menu dari YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa membedakannya. Sebelum kita ke YouTube dulu, itu kita cari tempatnya dulu itu di review, di review kita akan seperti ini. Terus sudah menonton. Kita biasa pakai 15, radiusnya ini elevationnya kita pakai 4. Udah, kita di kurang tinggi ya. Kalau untuk tingginya ya kita kasih 150, coba seberapa boleh. Mungkin tingginya sedikit lagi 180. Kita kefokan menjadi toolbar. Nah, kalau sudah seperti ini tuh langsung kita sudah masukkan di, terus aja di sini tuh YouTube. Dan di YouTube player, kita masukkan YouTube player ini teman-teman. Sebenarnya boleh misalkan teman-teman di sini mau ditulisin lagi nih persamaan, kan di sini saya mau membuat materi kelas 11 nih dengan tema persamaan lingkaran. Kita boleh masukkannya di sini, sebelah sininya. Nah, di sini kan. Nah, di sini kemudian kita ganti tulisannya di label 1 menjadi judul dari YouTube yang akan kita tonton. Persamaan lingkaran. Nah, kalau udah jadi template, ini nggak usah clickable ya, karena kita nggak akan mengklik itu kan, itu hanya buat judul saja ya. Kalau sudah, kita ke center di tengah. Nah, ini teman-teman, ini buat tampilan YouTube-nya. Selanjutnya nih, kurang satu lagi, kita butuh yang namanya quiz. Kita ganti ini dengan nama quiz. Kita create lagi, namanya masuk lagi ke tampilan baru, yang mana tampilan ini nantinya akan kita buat untuk quiz. Oke, seperti tadi sama, kita hapus dulu nih langkah awal nih, biar tidak lupa.
Enggak. Detail visible-nya dihapus. Kalau detail visible-nya sudah dihapus, teman-teman, kita masuk ke cara yang seperti tadi lagi. Kita ke vertical arrangement. Nih. Nah, sudah, kita ke automatic. Kalau otomatis kita nolkan gitu, apa sebenarnya ya? Kalau nggak mau ada gitu. Dan misalnya kita megang ini, kita nggak mau nih sini, kita harus 98 px deh. Boleh, ini juga dikasih ke 98 px lagi deh. Boleh, tapi kalau ini kan lebar ya, lah alhamdulillah ini setting aja dulu. Nah kalau udah seperti tadi, kita masukkan yang namanya label. Kita klik label yang sedikit nantinya, kita ganti tulisannya menjadi mulai. Nah kalau udah mulai, kita di fill parent kan, kemudian kalau sudah di fill parent kan, kita ke ini text alignment agar di tengah center gitu ya. Terus apa lagi yang kita perlu? Oh ya, ini di font board kita ganti background colornya menjadi abu, kita klik set. Nah seperti ini teman-teman. Ini terlalu lebar teman-teman, boleh kita ganti lagi ini vertical arrangement-nya. Ya ini nah segini aja cukup ya teman-teman. Nah labelnya juga segini boleh ya, begitu bareng. Dan kalau ininya kurang, bisa kita tambah menjadi contoh 80 px. Ternyata malah yang lebetulnya ya, jadi kita masih menggunakan otomatis saja. Nah kalau sudah di label, untuk tulis ini kita masukkan langsung saja boleh nih, kita pakai yang namanya kartu boleh nih. Oke, masukkan ya kartunya. Nah di kartu ini kita lebarkan mungkin boleh ya. Ini sebenarnya itu mempercantik saja sih teman-teman. Kalau misalkan nggak, teman-teman itu malas ribet, terus nggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Boleh kita boleh teman-teman. Misalnya kita mau kasih web keyword buat nantinya ya, web keyword buat pemanggilnya itu web keyword itu tadi ditaruh di sini. Sini teman-teman, jadi tampilan untuk kayak kita buat itu segini, tinggal kita buat tombol untuk kembalinya. Kita pakai button ya. Oh ya, ini kan ibarat kata lembar terakhir dari kita ya, string terakhirnya ya. Ditelepon lagi, lebarnya kita ganti 15 dulu, mungkin di atas ya, dan nanti kita nggak usah naik lagi ke atas. Kalau ini kita ganti ke teropotong, terus kita kasih teksnya di kembali atau back atau kembali. Jadi apa ya kita ya bikinnya ya, kita lupa malah gitu. Ini belum dikasih ya, lupa ya. Kita kasih kembali. Oke, kembali. Kemudian ini ingat ya, kita angkat dulu di bagian YouTube-nya kalau tadi belum ada di button. Tempatnya di bawah guys. Di sini kok. Itu nanti. Alright, terus kita kasih tombol. Kemudian kita lanjut, ini itu di bagian terakhir yaitu bagian tulis ya. Kita sudah buttonnya, kita kurang angka. Nah selesai. Kalau sudah berada di keadaan yang seperti ini, kata kita sudah selesai nih di bagian desainnya ya, kita langsung saja ke nih, kita ke blog.
kita dimulai dari screen pertama ya, atau di screen yang tadi tuh di filmnya adalah menu pertama ya, di menu home-nya. Oke, nanti kalian dari sampai sini kita klik when button one click. Kenapa di sini when button one click? Karena kalau kita lihat di bagian desain ini itu adalah yang namanya kita klik mulai, ini adalah button ya teman-teman. Kita klik button. Nah, kemudian kita isi nih. Ketika kita klik button, itu akan memanggil apa sih? Nah, kita masuk ke yang namanya open another screen nih. Nah, kita drag lagi, dan dipasangkan di sini. Nah, ketika tombol satu diklik, maka apa yang akan terbuka ya, yang akan terbuka itu kita ke teks, kita kasih papannya ini ya, yang atas sendiri nih kita tempelkan di sini. Apa yang ditempel? Berarti maksudnya kemana nih? Kita masuk ke menu home. Oke, di sini home. Oke teman-teman, kalau misalkan di sini hurufnya besar, di sini juga besarnya nggak boleh beda ya. Kita masuk menu home. Nah, ini udah selesai nih untuk screen pertama. Hanya diedit seperti ini saja teman-teman, karena nantinya kita hanya mengklik satu saja ya. Lanjut nih kita ke screen yang kedua. Nah, mungkin atau di menu home ini agak lumayan ya, karena di sini itu ada berbagai klik yang harus kita klik agar kita pas ya, nggak hanya satu kali klik saja, nggak kayak di menu yang pertama. Kita kembali ke bagian blok, sama sepertinya tadi kita klik when another. Ini tadi itu pakainya di cut view one click, karena di sini kita pakainya di desain itu kita pakainya cut view nih, kita pakai cut view ya. Nah, kita klik ada cut view, jadi when another cut view, when cut view one click gitu ya. Kita ini pakai one cut view one. Oke, kita lagi open another, kemudian kita apa nih, open another screen. Kita dulu open another screen name. Nah, sama seperti tadi kita ke teks, kemudian kita kasih ke kemana nih kalau cut view dipencet. Ini kemana nih, kita lihat kalau cut view dipencet, ini kan cut view ini kan dipencet nih, cut view. Nah, kayak ini cut view 2 ya, dan satu ya, ini cut view 2 nih. Kalau cut view 1 tuh di bagian sini, ini cut view 1. Kalau ini cut view 2. Kalau cut view 2 dipencet, berarti kita ke input. Oke, salah ya. Di cut view 2 dipencet, kita masuk ke ebook. Buat itu teman-teman kita memang harus teliti ya, agar tidak terjadi kesalahan seperti itu lagi, karena kita harus pastikan yang dipencet itu cut view berapa sih seperti itu. Langkah yang sama untuk keempat menu itu cukup kita copy saja. Kalau mau kita duplikat. Nah, ini akan ada angka silang seperti ini. Temennya ya, karena ini sudah dari cut view, maka kita ganti. Ketika cut view 3 dipencet, maka nanti akan berubah nih. Setelah ebook itu ada PPT. Masuk ke kita ganti ebooknya itu menjadi PPT. PPT teman-teman. Jadi ini tuh artinya misalkan ya, kalau kita mengklik itu, apa yang akan terjadi atau apa yang dipanggil adalah ebook. Ini juga seperti sama ya teman-teman. Kita ke klik kanan, duplikat. Oke, sama kita ganti cut view 3 menjadi cut view 4. Kita lihat nih cut view 4 itu ke apa? Kan ke YouTube ya. YouTube gitu ya, harus pas terkawin. YouTube. Ini teman-teman. Nah, kalau udah di YouTube ini seperti ini, kita langsung lagi klik kanan, duplikat. Nah, di sini kita ganti cut-nya menjadi cut view 5. Nanti kita masuk mana? Tulis ya. Kita cek dulu nih. Tulis gitu ya. Tulis. Kalau mau lebih jelasnya lagi atau jelasnya lagi, teman-teman boleh buka lagi di desainernya ya. Di desainer ini yang di ini cut view cut view 5 tuh bener gak sih tulis di bagian tulis gak sih? Betul ya, di bagian tulis nih. Ini kita juga ditulis ini. Ditulis ya, lihat ini juga jadi kita udah yakin ini ada di cut view 5. Oke.
Yes. Oke. Nah, ini tampilan buat screen itu udah selesai ya. Nah, karena nanti itu kita hanya mencet dari 4 tombol itu gitu teman-teman. Kita lanjut saja ke screen e-booknya. Nah, untuk e-book ini malah dia tuh lebih simpel lagi teman-teman. Kita layani di desainnya. Di e-book ini kan hanya ada 3 label, click through, dan button ya. Seperti tadi kita when yang akan diklikkan di when label one click. Kenapa when label one click? Karena yang nanti akan kita pencet adalah di bagian ini teman-teman, di bagian mulai. Yang mana mulai itu adalah label, pakainya label. Udah di klik label, kita ke label. Kalau udah ke label, baru nanti kembali kita pakai button one click. When label one click, nanti kita apa? Ranahnya apa? Ketika one satu dibuka, maka dibuka screen yang mana? Kita ke bagian teks, di bagian yang atas buat kita panggil apa yang akan dipanggil. Di sini tadi apa? Kalau misalkan kita mengeklik label 1 ini, nah when another click, when label one click, do open another screen. Nah ini teman-teman, di sini kita akan mau memasukkan e-book. Ya, e-book ini kan bentuknya dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita download atau kita buat PDF-nya, sebelum kita masuk ke dalam tutorial atau ke dalam folder, kita harus upload dulu di apa namanya ya, di drive ya Allah, di drive ya. Kita ke drive dulu nih, drive-nya ya, itu udah ada di folder. Nah di sini nih ada presentasi ini nih, modul 11 peminatan. Di sini ada materi persamaan lingkaran ya. Teman-teman klik, kemudian teman-teman bagikan. Sebenarnya boleh langsung salinin ya, tapi alangkah baiknya kita cek dulu ini udah buat semua orang atau belum nih, gitu ya. Kita udah ya, lihat siapa saja memiliki link ya, kita langsung salin linknya. Terus sudah kita klik selesai. Link yang tadi kita udah salin tuh kita masukkan ke ini ya, bagian nama ini, bagian untuk memanggilnya. Nah kita klik Ctrl Alt plus F, lepas tuh. Nah mudah ya. Ini ketika label 1 diklik, kemudian apalagi yang tulang, di sini ada di desainnya itu ada button untuk tombol kembali. Oke, kita langsung ke button lagi. When button one click ini ya, ketika tombol 1 diklik, maka apa yang terjadi? Open another screen. Open another screen. Nah itu langsung nempel ya. Nah kita klik nih, kalau tombol button membantu kembali, apa yang terjadi? Maka akan kembali ke menu home, ya kan? Akan kembali ke menu home, agar kembali lagi ke tampilan ini. Nah akan kembali ke tampilan ini lagi, paham ya? Nah kita jadi ke input ya. Kita berarti kembali ke menu home. Kita pakai teks lagi, kita klik, kita drag ke sini, atau mungkin langsung drag bisa ya. Tulis home. Nah, ini untuk tampilan yang di bagian e-booknya sudah selesai teman-teman. Nah, lanjut kita ke PowerPoint. Nah, sebenarnya PowerPoint ini kan bedanya dengan PPT kan, PPT dan e-book maksudnya kan, e-book kan dalam bentuk PDF, yang mana sebenarnya ya lebih menarikkan PPT yang ada gambar-gambarnya seperti itu ya. Nah, tapi pada Kodular ini alangkah lebih baiknya dari tampilan PowerPoint itu sudah kita ubah dulu menjadi PDF. Jadi kita download atau kita buat dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita ubah menjadi bentuk PDF. Lalu kalau sudah, kita pindahkan lagi di apa namanya, di upload di Google Drive. Ini contoh ya, present ini ya, presentasi matematika kelas 11 ringan, kita bagikan, kita langsung salin link saja, salin link. Kalau udah, kita kembali ke Kodular, kita klik when apa nih di PowerPoint itu, di bagian PowerPoint apa pertama? Oh ya, label ya, masih label ya. When label unblock, when label one click,
buka screen, open another, buka screen apa? Dekat tombol 4 diklik itu kita akan langsung mengenasi apa yang akan dibuka sih di sini. Kita salin link yang sudah tadi kita salin dari PowerPoint yang sudah diubah ke bentuk draft dan diupload di sudah dipindah atau diubah ke PDF dan diupload di Google Drive. Nah udah, kita bikin tombol kembali, kita buka brand button one click, open another screen, open another screen. Kita kembali ke menu home. Nah, ini selesai ya. Tinggal ke PowerPoint, ke YouTube. Nah di YouTube ini kita agak sedikit beda ya, karena kita nggak menggunakan label untuk motifnya, kita menggunakan YouTube kita pakai yang menu initialize. Oh ya, ini menu initialize. Klik. Dan apa yang terjadi, kita memanggil call YouTube player one. Kita cari call YouTube player one. YouTube call ya, call YouTube player one instant or ini. Nah kalau udah, apa yang akan dipanggil, kita masukkan teks lagi seperti tadi. Nah kalau sudah kita masukkan teksnya, nah kita masuk ke jadi kita cari di mana sih YouTube-nya. Kita cari di sini YouTube-nya ya, lingkaran. Nah oh ya teman-teman, ini udah dicari ya. Nah itu kita hanya mencari dari sama dengannya linknya. Kalau udah disalin seperti ini, dari sama dengannya teman-teman ingat, dari sama dengan salin. Kalau udah, kita kembali ke modularnya. Ini apa saja. Kalau udah, kita kembali ke menu button tadi, print button one klik, kita kembali ke menu apa? Open another screen. Nah kita geser ke sini ke menu home lagi, kita balik ke menu home lagi gitu ya, karena nanti kita geserkan ya teman-teman. Nah yang ini itu oke, udah tapi sudah selesai untuk di bagian YouTube. Kita lanjut ke quiz yang terakhir ini teman-teman. Oh ya, quiz ini di sini saya menggunakan quizzes ya teman-teman. Jadi di quizzes ini ya sebenarnya bagaimana hampir sama juga seperti yang lainnya. Win apa namanya? Win quiz one, kita pakai ya ini tuh initialize. Kemudian apa yang terjadi, call quiz. Oh ya, di sini kita pakainya apa? Coba kita lihat lagi ya. Di quiz kita pakainya apa? Oh, pakainya webfire. Tadi kita webfire take to URL ya, karena kita akan memasukkan ini ya. Nih, go to URL. Kita ke teks lagi, kita ke sini. Nah udah, kita kembali atau kita masukkan teksnya, kita salin quizesnya. Tadi kan saya bikinnya di quizzes ya, jadi kita salinnya di quiz nih. Quiz sudah diolah untuk bisa dikerjakan, kita copy linknya saja. Kalau sudah di copy linknya, kita masuk lagi ke modularnya, kita salin. Nah kita teman-teman, ini kan kita udah masuk ke slide terakhir ya teman-teman. Jadi kita bikin tombol buttonnya itu untuk kembali ke screen awal saja ya teman-teman. Kita kembali ke screen 1 umum tampilan, agar kalau misalkan nih ada anak yang lagi ngerjain itu enggak, jadi mungkin bisa sih lihat materi lagi, tapi kan itu kan karena ya kita langsung kembalikan
klik kembali ini, klik ke awal nih, di tampilan yang awalnya seperti itu. Ini menu screen pertama tadi ya, kita cek dulu. Ya, screen 1. Kemudian seperti ini teman-teman, sudah selesai untuk cara mendesain tampilannya dan juga mengcoding dari screen pertama sampai dengan screen terakhir, yaitu di menu kuis gitu teman-teman. Kemudian di sini misalkan nih teman-teman itu mau sebelum mengekspor atau sebelum ke pindah dalam bentuk aplikasi di HP Androidnya teman-teman, itu sebenarnya boleh teman-teman kita cek dulu ya. Sebentar kita cek dulu di, nah sebelum kita ekspor menjadi aplikasi, kita tes atau cek dulu di, kita klik tes, kemudian kita klik di connect to komponen, yang mana komponen ini teman-teman sebenarnya sudah download dulu, ditaruh di HP ya. Nanti kita klik misalkan yang di sini ya, di sini kan ada muncul kodenya nih, nanti teman-teman salin kodenya atau menyesuaikan kodenya seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah teman-teman sudah yakin, kita boleh nih kita ke project dulu nggak apa-apa, kemudian kita import aplikasinya itu dalam bentuk AIA seperti ini teman-teman. Nah sudah import AIA ya, kalau sudah di AIA kan, nah ini kan yang gimana nih mau disimpan dimana nih? Kalau simpan di dokumen ya, di dokumen aja, di dokumen udah langsung hafalannya das ini tanggal berapa ya? Tanggal apa saja? Tidak bisa tanggal ini. Mat aja deh, coba bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Oh iya, ada teman. Masuk saja di ternyata banyak banget. Habis dulu. Langsung aja ya, langsung diimport aja ya. Oh ya, langsung diimport saja teman-teman. Nah, kita ulangi dulu ya untuk importnya. Import kita iya. Tambahkan import tidak APK ya. Nah, kalau udah di project di AIA ini, kita langsung ekspor saja ini menjadi sebuah aplikasi ya. Kalau udah nih kita langsung jadi Android kan, diubah menjadi bentuk aplikasi. Kita tunggu teman-teman. Untuk sebenarnya dalam Codeler ini kita perlu kesabaran karena harus mempunyai akses sinyal yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sinyalnya kurang bagus, itu juga mempengaruhi kita lebih sulit untuk membukanya, menyimpannya, untuk jadi untuk itu perlu kesabaran ya amat sangat, karena itu harus mempunyai kekuatan sinyal yang kuat teman-teman. Jadi agar mempermudah kita dalam mengedit atau mengcodingnya. Dan juga ketika kita memasukkannya itu atau menggunakan sinyal yang kurang bagus, itu bisa jadi fotonya tidak muncul, bisa jadi petanya tidak muncul, PDF, listings ataupun YouTube-nya kayak gitu teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman pastikan dulu sinyal teman-teman bagus ya.
Ini di sini juga lagi hujan ya teman-teman, jadi agak susah untuk menyimpannya ya, untuk mengekspor menjadi aplikasi dalam Android, dalam APK. Ya kayak gitu teman-teman. Dari pembelajaran atau tutorial pembuatan aplikasi berbasis Android menggunakan Kodular, kuncinya ya kita sama-sama belajar. Setidaknya saya pernah mencoba. Sebenarnya kuncinya adalah kita mau selalu mencoba dan mengotak-atik gitu loh, karena kayak seperti tinggi kemudian lebar itu disesuaikan dengan yang kita ada bisa itu kayak gitu teman-teman. Kita tidak bisa terpatok dengan tutor-tutor di YouTube yang mengatakan ukuran sekian dan ukuran sekian seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelolanya, kita harus tahu nih pasnya di mana seperti itu teman-teman. Nah ini udah hampir selesai. Ini ada dua pilihan, kita bawa dong langsung dong aplikasi atau salin linknya dulu. Kalau kita salin link, kita tinggal klik linknya, atau kita mau download juga, kita tinggal download aplikasi. Nah, jadi kalau udah download aplikasi, ini pengacak menyimpan nih. Nah kita bisa nih, kita kasih linknya, link WhatsApp-nya. Kita misalkan ke mana ya? Linknya di sini. Lalu kita download misalkan, nah kita nggak langsung mendownloadnya. Tapi kalau kita langsung mendownloadnya juga bisa teman-teman. Kita lihat di sini. Nah ini sudah ke download ya, ini dashboardnya sudah bisa ke download. Begitu teman-teman, itu tutorial dari saya ya. Nanti kita coba cek menggunakan Android apakah aplikasi ini sudah jadi atau belum ya teman-teman. Ya baik, kita coba aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Kodular yang sudah diinstal di HP ya. Sebelumnya kita scan dulu kode yang sudah kita atur di Kodular tadi. Nah teman-teman, untuk masuk ke Kodular tersebut kan sebelumnya teman-teman udah download nih di HP, kemudian di scan yang seperti langkah-langkah tadi. Nah teman-teman juga harus siapkan sinyal yang baik, karena untuk masuk ke Kodular juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi tergantung nih sinyal kita bagus atau tidak. Nah kalau sinyal kita sudah bagus mungkin cepet ya. Nah ini sudah mulai tampilannya, kita langsung klik saja di bagian mulai. Nah di bagian mulai ini ada tampilan, itu ada education atau pamflet, ada beberapa tampilan ya. Kita klik e-booknya dulu. Nah di e-book kita klik mulai. Nah di mulai ini nanti akan muncul e-book atau yang kita masukkan tadi itu dalam bentuk PDF, yang mana isi dari PDF tersebut adalah buku matematika peminatan kelas 11, yang mana di dalamnya itu ada salah satu materi yaitu persamaan lingkaran ya. Ya, jadi dari banyak materi tersebut di kelas 11 kita ambil satu materi yaitu tentang persamaan lingkaran. Tetapi di dalam e-book tersebut ada lengkap materi dari kelas 11 mata pelajaran matematika peminatan. Kita kembali dulu, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu ada bagian PowerPoint. Nah di bagian PowerPoint ini juga yang sudah kita ubah jadi PDF ya, kita klik mulai seperti tadi. Nah di situ ada yang tadi saya katakan bahwa kita hanya mengambil satu materi, yaitu materi persamaan lingkaran. Di situ ada beberapa penjelasan materinya menggunakan media PowerPoint ya teman-teman. Nah jadi PowerPoint kan kita bisa bikin lagi menjadi penampilan yang lebih menarik daripada hanya sekedar e-book seperti itu. Kita kembali lagi, kita masuk ke fitur selanjutnya. Di sini ada bagian YouTube. Nah, di bagian YouTube ini memang harus kita menunggu lama ya, karena ini kan ada tulisan, ada gambar dan juga ada video audio, jadi kita memerlukan waktu yang lama untuk menunggu ya. Kita harus tahu dulu sinyalnya susah ya. Yang penting kita sudah tahu caranya, kita langsung masuk ke fitur selanjutnya saja ya. Selanjutnya kita klik kuis, dimana kuis ini kita buat melalui kuisis ya teman-teman. Teman-teman buat dulu di link kuisisnya. Kita mulai dari awal dulu saja gamenya. Kita kasih namanya, saya kasih nama saya sendiri ya, yaitu Nida Hanifah. Lalu kita klik coba lagi. Nah, kita
tunggu sampai loading. Langsung kita ada kodenya kalau misalnya mau dibagi, kalau nggak kita langsung saja mulai gamenya. Di situ ada 20 soal terkait tentang persamaan lingkaran ya teman-teman. Persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, pusat dan jari-jari masing-masing adalah. Jadi di situ ada soalnya, di situ kita bisa mengklik jawaban mana yang benar ya. Nah, jawaban-jawaban tersebut itu kan sudah kita itu kan di linknya kita yang kita buat ya. Jadi kita nanti juga tahu berapa skor yang diperoleh dari teman-teman yang mengerjakan soal kita, bila mana kita membagikan kode tersebut kepada teman-teman kita, ataupun saat kita menjadi guru kita bisa menggunakan metode quizzes ini untuk memberikan soal kepada anak-anak biar anak-anak menjadi lebih paham, kemudian mengerjakan dengan metode yang berbeda kan pastinya lebih menyenangkan. Nah teman-teman, dari quizzes tersebut kita bisa memudahkan kita untuk mengaplikasikannya. Kita hanya gampang masuk melalui link quizzes, kita cari apa yang kita butuhkan, kemudian kita salin linknya seperti tata cara sebelumnya yang di Kodula tersebut. Nah di sini ada 20 soal, yang mana 20 soal ini nanti akan kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Nah contoh nih, coba kita lihat jawabannya ini itu betul atau salah. Jika betul maka akan berwarna hijau seperti yang tadi. Jika salah maka warnanya itu akan menjadi merah. Seperti itu teman-teman. Dan itu hijau ya, berarti itu jawabannya benar. Itu ada perolehan skor kita terberapa. Kemudian soal selanjutnya, ini soal yang kita sengaja salahkan ya. Coba kita lihat kalau misalkan soal ini salah, itu reaksinya bakal gimana. Nah pastikan nantinya warnanya itu bukan hijau lagi tapi menjadi warna merah. Nah seperti itu, karena yang betul adalah 0,0. Ini juga ada kelihatan nilai skor terakhirnya berapa ya. Ini ada soal nomor 8 dan seterusnya, ada 20 soal ya. Jadi soalnya itu banyak sekali teman-teman. Mungkin bisa teman-teman cek lagi nanti kalau teman-teman mau membuka aplikasi yang saya buat ini. Di quiz juga kita bisa ada box misteri yang mana ini bisa kita buat kekuatan ya kalau di quiz itu ya. Mungkin kita bisa mengulangi soal atau apa ya. Itu ada beberapa nilai yang sudah kita peroleh juga. Kemudian ini adalah tampilan dari yang menu kita tadi setelah kita klik kembali kalau sudah sampai selesai ya teman-teman. Ya jadi begitu teman-teman hasil dari aplikasi yang telah kita coba bersama. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada banyak salah katanya. Terima kasih juga kepada Bapak Eris. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.